Halo intelektual muda, apa kabar? Semoga terjaga dalam keadaan baik dan bahagia. Ketemu lagi sama Nia. Pada siaran ini, Nia akan menyampaikan informasi tentang kesehatan mental remaja. Masa remaja merupakan masa yang unik dan formatif. Perubahan fisik, emosional, dan sosial, termasuk paparan terhadap kemiskinan, pelecehan, atau kekerasan dapat membuat remaja rentan terhadap masalah kesehatan mental. Melindungi remaja dari kesulitan, mendorong pembelajaran sosio-emosional dan kesehatan psikologis, dan memastikan akses terhadap layanan kesehatan mental sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka selama masa remaja dan dewasa. Secara global, diperkirakan 1 dari 7, 14% anak usia 10 hingga 19 tahun mengalami kondisi kesehatan mental. Namun, sebagian besar kondisi ini masih belum diketahui dan diobati. Remaja dengan kondisi kesehatan mental sangat rentan terhadap pengucilan sosial, diskriminasi, stigma yang mempengaruhi kesiapan untuk mencari bantuan, kesulitan pendidikan, perilaku mengambil resiko, kesehatan fisik yang buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penentu kesehatan mental. Masa remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kebiasaan sosial dan emosional yang penting untuk kesejahteraan mental. Hal ini termasuk menerapkan pola tidur yang sehat, berolahraga secara teratur, mengembangkan keterampilan mengatasi masalah, pemecahan masalah, dan interpersonal, dan belajar mengelola emosi. Lingkungan yang melindungi dan mendukung dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat luas adalah hal yang penting. Berbagai faktor mempengaruhi kesehatan mental. Semakin banyak faktor risiko yang dialami remaja, semakin besar potensi dampaknya terhadap kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres pada masa remaja antara lain paparan terhadap kesulitan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dan eksplorasi identitas. Pengaruh media dan norma gender dapat memperburuk kesenjangan antara realitas kehidupan remaja dan persepsi atau aspirasi mereka terhadap masa depan. Faktor penentu penting lainnya termasuk kualitas kehidupan rumah tangga dan hubungan dengan teman sebaya. Kekerasan, terutama kekerasan seksual dan intimidasi, pola asuh yang kasar, serta masalah sosial ekonomi yang parah merupakan risiko yang dapat mengganggu kesehatan mental. Beberapa remaja mempunyai risiko lebih besar terhadap kondisi kesehatan mental karena kondisi kehidupan mereka, stigma, diskriminasi atau pengucilan, atau kurangnya akses terhadap dukungan dan layanan berkualitas. Kelompok ini termasuk remaja yang tinggal di lingkungan yang rentan dan rawan bencana, remaja dengan penyakit kronis, gangguan spektrum autisme, cacat intelektual dan kondisi neurologis lainnya, remaja hamil, orang tua remaja dan mereka yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan paksa, anak yatim piatu, dan remaja dari latar belakang etnis atau seksual minoritas atau kelompok diskriminatif lainnya. Gangguan emosional. Gangguan emosi sering terjadi pada remaja. Gangguan kecemasan yang mungkin melibatkan rasa panik atau kekhawatiran yang berlebihan adalah yang paling umum terjadi pada kelompok usia ini dan lebih sering terjadi pada remaja yang lebih tua dibandingkan remaja yang lebih muda. Diperkirakan 3,6% anak usia 10 hingga 14 tahun dan 4,6% anak usia 15 hingga 19 tahun mengalami gangguan kecemasan. Depresi diperkirakan terjadi pada 1,1% remaja berusia 10 hingga 14 tahun dan 2,8% pada remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Depresi dan kecemasan memiliki beberapa gejala yang sama, termasuk perubahan suasana hati yang cepat dan tidak terduga. Gangguan kecemasan dan depresi dapat sangat mempengaruhi kehadiran di sekolah dan tugas sekolah. Penarikan diri dari pergaulan dapat memperburuk isolasi dan kesepian. Depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Gangguan perilaku. Gangguan perilaku lebih sering terjadi pada remaja yang lebih muda dibandingkan remaja yang lebih tua. Gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang ditandai dengan kesulitan memperhatikan, aktivitas berlebihan dan bertindak tanpa memperdulikan konsekuensinya terjadi pada 3,1% anak usia 10 hingga 14 tahun dan 2,4% anak usia 15 hingga 19 tahun. Gangguan perilaku meliputi gejala perilaku destruktif atau menantang,
terjadi pada 3,6% anak usia 10 hingga 14 tahun dan 2,4% anak usia 15 hingga 19 tahun. Gangguan perilaku dapat mempengaruhi pendidikan remaja dan gangguan perilaku dapat mengakibatkan perilaku kriminal. Gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa umumnya muncul pada masa remaja dan dewasa muda. Gangguan makan melibatkan perilaku makan yang tidak normal dan keasikan dengan makanan, yang dalam banyak kasus disertai dengan kekhawatiran tentang berat badan dan bentuk tubuh. Anoreksia nervosa dapat menyebabkan kematian dini, seringkali karena komplikasi medis atau bunuh diri, dan memiliki angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan gangguan mental lainnya. Psikosis. Kondisi yang mencakup gejala psikosis paling sering muncul pada masa remaja akhir atau awal masa dewasa. Gejala bisa berubah halusinasi atau delusi. Pengalaman-pengalaman ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan, dan seringkali mengarah pada stigma atau pelanggaran hak asasi manusia. Bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Faktor risiko bunuh diri mempunyai banyak aspek, termasuk penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa kanak-kanak, stigma terhadap pencarian bantuan, hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, dan akses terhadap sarana untuk membunuh diri. Media digital seperti media lainnya dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan atau melemahkan upaya pencegahan bunuh diri. Perilaku mengambil resiko. Banyak perilaku pengambilan resiko demi kesehatan, seperti penggunaan narkoba atau pengambilan resiko seksual, dimulai pada masa remaja. Perilaku pengambilan risiko dapat menjadi strategi yang tidak membantu untuk mengatasi kesulitan emosional dan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik remaja. Di seluruh dunia, prevalensi konsumsi alkohol dalam jumlah besar secara episodik di kalangan remaja berusia 15 hingga 19 tahun adalah 13,6% pada tahun 2016, dengan laki-laki sebagai kelompok yang paling berisiko. Penggunaan tembakau dan ganja juga menjadi kekhawatiran tambahan. Banyak perokok dewasa yang pertama kali merokok sebelum usia 18 tahun. Ganja adalah narkoba yang paling banyak digunakan di kalangan anak muda dengan sekitar 4,7% anak berusia 15 sampai 16 tahun menggunakan setidaknya sekali pada tahun 2018. Perbuatan kekerasan adalah perilaku pengambilan risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan, cedera, keterlibatan dalam kejahatan, dan kematian. Kekerasan interpersonal menduduki peringkat di antara penyebab utama kematian remaja laki-laki yang lebih tua pada tahun 2019. Promosi dan pencegahan. Intervensi promosi dan pencegahan kesehatan mental bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu dalam mengatur emosi, meningkatkan alternatif terhadap perilaku pengambilan risiko, membangun ketahanan untuk mengelola situasi sulit dan kesulitan, dan mendorong lingkungan sosial dan jaringan sosial yang mendukung. Program-program ini memerlukan pendekatan multi-level dengan platform penyampaian yang bervariasi, misalnya media digital, layanan kesehatan atau layanan sosial, sekolah atau masyarakat, dan beragam strategi untuk menjangkau remaja, khususnya kelompok yang paling rentan. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan remaja dengan kondisi kesehatan mental. Menghindari pelembagaan dan medikalisasi yang berlebihan, mengutamakan pendekatan non-farmakologis, dan menghormati hak-hak anak sejalan dengan Konvensi PBB tentang hak anak dan instrumen hak asasi manusia lainnya adalah kunci kesehatan mental remaja. Tanggapan WHO. WHO menyusun strategi, program, dan alat untuk membantu pemerintah dalam menanggapi kebutuhan kesehatan remaja. Misalnya, Initiative Helping Adolescent Thrive atau HAT adalah upaya bersama WHO, UNICEF untuk memperkuat kebijakan dan program kesehatan mental remaja. Lebih khusus lagi, upaya yang dilakukan melalui inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan mencegah kondisi kesehatan mental. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu mencegah tindakan menyakiti diri sendiri dan perilaku berisiko lainnya, seperti penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kaum muda. WHO juga telah mengembangkan modul tentang gangguan mental dan perilaku anak dan remaja sebagai bagian dari panduan intervensi MHGAP 2.0.
Panduan ini memberikan protokol klinis berbasis bukti untuk penilaian dan pengelolaan berbagai kondisi kesehatan mental di rangkaian perawatan non-spesialisasi. Selain itu, WHO sedang mengembangkan dan menguji intervensi psikologi yang terukur untuk mengatasi gangguan emosional remaja dan panduan mengenai layanan kesehatan mental untuk remaja. Kantor Regional WHO untuk Mediterania Timur telah mengembangkan paket pelatihan kesehatan mental bagi para pendidik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan sekolah dan untuk memandu penerapan strategi untuk meningkatkan, melindungi, dan memulihkan kesehatan mental di kalangan siswa mereka. Hal ini mencakup manual pelatihan dan materi untuk membantu meningkatkan jumlah sekolah yang mempromosikan kesehatan mental. Terima kasih telah menyimak siaran ini tentang kesehatan mental remaja. Ingatlah intelektual muda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa membutuhkannya. Mari kita semua berusaha untuk lebih memahami dan mendukung kesehatan mental kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya Nia, sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih.